wabarakatuh. Saya Imbun Safitrisa dengan NPM 236600101 kelompok 5. Saya akan menjelaskan materi geologi struktur dan geometri unsur struktur. Secara umum, geologi struktur adalah ilmu sains yang mempelajari tentang bentuk, arsitektur kerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk, deformasi pada batuan. Menurut Barclay, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur individual pada kerak bumi seperti antiklin, siklin, sesar, lineasi, dan lainnya dalam satu unit tektonik. Cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data, pengukuran data struktur, pencatatan dan pengukuran di lapangan dilengkapi dengan sketsa lapangan untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat direkam hanya dengan kamera. Tahap ketiga adalah tahap analisa. Karena data struktur umumnya terdiri dari puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran, maka data hasil pengukuran tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode geometri dan statistik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan umumnya. Kemudian tahap keempat adalah tahap sintesa. Tahap sintesa adalah atau merupakan tahapan akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara dan mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi, maupun geologi tektonik. Geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya, terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu diantaranya yang pertama ada struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contoh, bidang perlapisan, struktur sedimen silang siur, ripple mark, mud crack, flat cast, road cast, stromatolith, unconformity, dan lain-lain. Kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder yaitu gejala struktur yang terbentuk
setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau peregangan yang dialami batuan setelah formasi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau peregangan yang dialami batuan setelah formasi aslinya. Contohnya yaitu ada struktur lipatan, fold, kekar, joint, sesar, fold, cleavage, foliasi, dan lain-lain. Struktur yang ketiga yaitu struktur pene kontemporer. Struktur pene kontemporer yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya yaitu slump turbidit. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Lapisan batuan atau bedding. Bedding atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau ada perbedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi dan tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi. Komposisi endapan sedimen juga dapat menyebabkan diskontinuitas mekanis yang mengarah pada pembentukan bidang perlapisan. Struktur primer lainnya pada batuan sedimen yakni graded bedding, cross bedding, ripple marks, flood cast, dan lain-lain. Struktur primer ini biasa disebut dengan non-tektonik struktur karena pembentukannya tanpa dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Geometri struktur. Prinsip geometri suatu bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Unsur-unsur struktur secara geometris pada dasarnya hanya terdiri dari dua unsur geometris, yaitu yang pertama geometri bidang. Struktur bidang terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. Yang kedua, geometri garis atau struktur garis terdiri dari liniasi, gores garis, striasi, perpotongan dua bidang, dan lain-lain. Yang termasuk struktur bidang adalah jurus, kemiringan, arah, kemiringan semu,
arah kemiringan D. Sedangkan struktur garis, kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah tren, arah penunjaman, plunge, arah kelurusan miring, dan rake. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafahmi dengan NIM 23660018. Di sini saya akan menjelaskan tentang deformasi batuan. Deformasi batuan adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena adanya gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi batuan menghasilkan geologi. Deformasi terjadi karena gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya yang menyebabkan pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan adanya perubahan dimensi batuan tersebut. Tipe stres yang pertama, uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang semua arah. Yang kedua, differential stress, kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis tentang stres. Yang pertama, tensional stress, compressional stress, terakhir shear stress. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan akan melewati 3 tahap deformasi. Deformasi elastis, deformasi duktil, dan fraktur. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi temperatur pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih duktil. Tekanan pada material yang terkena tekanan yang besar akan bersifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung padat. Kecepatan deformasi, bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih duktil. Bagaimana cara ukur deformasi batuan? Pertama, strike depth. Strike depth adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. Fraktur dan join. Fraktur ketika diferensial, stres terjadi pada batuan yang unfraktur.
tidak memiliki retakan melebihi batas tertentu, batuan dapat mengalami permanent strain. Deformasi brittle dapat membentuk fraktur dan tanpa fraktur. Fraktur atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Secara singkat, kekar sangat penting untuk dipelajari karena yang pertama dapat menunjukkan paleostress, tegasan utama maksimum, tegasan menengah, dan tegasan minimum. Yang kedua, meningkatkan permeabilitas batuan sangat penting dalam hidrologi dan dalam deposit hidrokarbon. Yang ketiga, melemahkan batuan. 4. Mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfill. Komposisi shear factor terbagi atas 4. Yang pertama, fraktur model 1, fraktur model 2, fraktur model 3, dan fraktur model 4. Berdasarkan bentuk geometri retakannya, kekar diklasifikasikan menjadi 2 tahap. Yang pertama, kekar sistematik. Kedua, kekar non-sistematik. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan, rekahan, serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Pertama, shear joint. Kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kedua, kekar tarikan atau tensional joint terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membelah dengan cara menekannya pada arah yang berlawanan. Dan akhirnya kedua, gaya atau gaya tension. Kekar hybrid. Hybrid joint adalah campuran dari kekar gerus dan kekar tarikan, dan pada umumnya rekahannya terisi oleh mineral sekunder atau vein. Kekar gerus memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidangnya licin, memotong seluruh batuan, memotong komponen batuan. Bidang rekahannya relatif kecil, adanya joint set berpola belah ketupat. Kekar tarian memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidang kekar tidak rata, bidang rekahannya relatif lebih besar. Pengkekaran selama lapisan sedimen terkubur. Sedimen yang terkubur mengalami perubahan porositas akibat kompresi, dan karena itu fluida umumnya air yang menepati pori dikeluarkan. Pengkekaran sebagai respon dari tectonic stress. Tectonic stress dapat menjadi penyebab langsung terjadinya pengkekaran selama extension dan contraction. Joint kekar yang terbentuk karena pendinginan magma. Kekar ini disebut juga dengan columnar joint atau kekar yang terbentuk karena lava mengalami kontraksi ketika temperaturnya menurun. Joint kekar yang dikontrol oleh strain dan displacement
Strain juga diartikan sebagai regangan, dapat menghasilkan kumpulan join, kekar, dan mengontrol distribusi dan orientasinya. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Jaya dengan NPM 2366006. Di sini saya akan membacakan materi 6 yang lipatan. Lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang dituntaskan, yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya unsur yang terbentuk pada lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlepasan atau polisasi. Lipatan merupakan gejala penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk dan perputaran. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk yang bidang, lengkung, atau garis lengkungnya. Pelipatan adalah deformasi sejajar yang tak seragam yang terjadi pada satu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana dan yang sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terperinci. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumber lipatan sebagai kerangka. Permukaan tersebut dan unsur-unsur dapat ditunjukkan pada suatu penampungan lipatan. Beberapa titik profil permukaan lipatan. Hingga poin titik maksimum perlengkapan pada lapisan berlipat. Cross titik tertinggi pada lingkungan. Trough titik terendah pada pola lingkungan. Klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsur yang secara geometri yang telah dibahas. Klasifikasi dan penekanan jenis lipatan pada umumnya juga secara tidak langsung mencerminkan sifat kejadian atau bentuk tekanan pada lipatan. Secara tidak langsung mencerminkan sifat kejadian atau bentukan lipatan tersebut dengan jenis atau material yang berubah. Misalnya, lipatan yang kotak mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar atau paralel umumnya terjadi pada lapisan yang keempatannya sebagainya. Sudut atau antara sayap atau interlim angli adalah suatu sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan struktur pada bidang paralel suatu lipatan. Sifat simetri merupakan salah satu karakteristik untuk menyatukan bentuk dari suatu permukaan simetris. Atau sifat simetris ditentukan oleh bidang yang melalui dan membagi semua besar
sudut antara sayap lipatan yang disebut bidang simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris, dan keseluruhan lipatan merupakan simetris ortorimik. Suatu SAR dari lipatan dikatakan simetris apabila masing-masing mempunyai sifat simetris dan mempunyai pola produk. Kedudukan lipatan berdasarkan bentuknya. Lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai antikline dan chevron. Kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai skline. Kedudukan lipatan antaranya kedudukan sumbu lipatan dan bidang sumber upatan atau flat. 1964 membuat klasifikasi yang berdasarkan pada kedua sifat kedudukan tersebut, dan secara lebih tepat menyatakan besar kecondongan kemiringan dan penenjamannya. Lipatan sejajar adalah bentuk lipatan yang ketebalan original lapisan tetap berbentukan. Upatan ini dapat dikanyakan sebagai suatu lapisan-lapisan yang saling bergeser. Struktur penampungan pada lipatan sejajar dasar dari Wardah ini adalah anggapan batuan lipatan merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu kemiringan yang berdekatan. Lipatan deformasi batuan atau terminologi lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lingkungan. Yaitu klasifikasi lipatan. Klasifikasi eksohinal adalah lipatan yang kedua sayapnya lipatannya paralel. Knick rods adalah lipatan yang dicirikan dengan sayap lipatan yang lurus dengan hingga yang tajam. Lipatan yang besarnya memiliki lipatan-lipatan kuat pada zona limbus, dan hingga lipatan-lipatan kecil ini disebut parasit floats. Patahan atau sesar float adalah tergesa ataupun pertengahannya pasti deformasi batuan dari posisi semula yang biasa secara tidak dilakukan dengan naiknya turunnya salah satu bagian batuan. Untuk kedua bagian tersebut menghasilkan kemiringan yang tidak sama dari posisi semula. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif dan volume batuan dislocates. Teorinya dipengaruhi oleh deformasi vertikal dengan secara sporal maupun genetik. Inilah hasil dari
tugas kelompok 5. Kalau ada salahnya mohon maaf. Ya, di sini saya akan tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.